Halo anak-anak, tetap jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks. Namun, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu unsur-unsur pembangun teks. Adapun unsur-unsur pembangun teks yang pertama yaitu adalah paragraf atau alinea. Paragraf adalah bagian teks yang memuat satu gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ditandai dengan kalimat menjorok ke dalam. Unsur yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah bagian gagasan pokok yang berisi bagian paragraf yang berisi gagasan pokok. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf maupun berada di akhir paragraf yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, unsur yang ketiga disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan rinci tentang kalimat utama. Biasanya, kalimat penjelas memiliki lebih dari satu kalimat. Nah, sekarang perhatikan paragraf berikut. Dari paragraf tersebut, kalian bisa menentukan kalimat utama yang terletak di awal kalimat. Dan kalimat yang lainnya disebut kalimat penjelas. Nah, kalian sekarang dapat mempelajari apa sih itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu paragraf dapat berupa kalimat utama atau pokok paragraf. Nah, gagasan pokok tersebut ada yang langsung terdapat pada kalimat utama, yang dimana disebut sebagai informasi tersurat, dan ada yang berupa rangkuman kalimat utama yang disebut dengan informasi yang tersirat. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok yang terletak pada kalimat penjelas. Sekarang, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, yang pertama dengan membaca intensif. Yang kedua, memberi tanda pada kalimat penting dan mencatatnya. Yang ketiga, membuat pertanyaan apa, siapa, kapan, dan sebagainya. Dan yang keempat, membuat kerangka teks. Nah, anak-anak coba perhatikan paragraf berikut. Gagasan pokok berada pada kalimat utama, yaitu Kabupaten Balangan menggelar kegiatan seni budaya daerah. Sedangkan gagasan pendukungnya berada pada kalimat nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ayo anak-anak coba kembali perhatikan contoh paragraf berikut, yaitu tentang pawai budaya. Gagasan pokok berada pada kalimat utama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan kalimat pendukung berada pada kalimat yang lainnya. Nah, coba anak-anak salin paragraf tersebut di buku tulis anak-anak, kemudian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap paragraf. Selamat bekerja!
Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dalam penyampaian materi singkat tadi, anak-anak dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf. Jangan lupa terus berlatih dan tetap semangat belajar.